Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung pemirsa. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3, di mana kami akan membawakan breaking news mengenai kurikulum merdeka di MA Arifah Kabupaten Goa yang kami kunjungi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Adapun tugas ini dibuat sebagai syarat untuk dapat mengikuti UTS dan dimaksudkan untuk dapat mengenal dan memahami dengan baik mengenai kurikulum merdeka secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini bersama Ibu Guru Mata Pelajaran Kimia MA Arifah Kabupaten Goa. Adapun tugas ini dibuat dan disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Adestia Tangke Padang, Adela Tri Agusti Suwardi, Nur Takwa, Muhammad Naufal, Sinta Nadia Putri, dan Ulil Asmi. Yang mana kami kemas dengan faktual, aman, dan terpercaya. Adapun harapan kami agar laporan kami dapat diterima dengan baik sebagai syarat untuk dapat mengikuti UTS dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Pemirsa, Madrasah Aliyah atau MA Arifah Goa adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, yang mana setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Jenjang ini memiliki pengelolaan yang sama dengan SMA dan mencangkup berbagai jurusan seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Madrasah Aliyah juga memiliki dukungan dari Kementerian Agama dan Ketenagakerjaan yang membantu dalam pengembangan dan pengelolaan sekolah. MA Arifah Goa adalah sebuah madrasah riset berbasis digital yang terletak di Jalan Poros Bokolu, Kelurahan Pangkabinaga, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejak didirikan pada tanggal 21 Mei 2019, sekolah ini telah menjadi salah satu sekolah riset yang terkenal di Indonesia. MA Arifah Goa mengutamakan pendidikan yang berbasis digital yang mencangkup pembelajaran online, penggunaan teknologi, dan perilaku yang mendukung pembelajaran secara digital. MA Arifah Goa memiliki tujuan untuk membangun generasi yang berkualitas tinggi, berpikir kritis, dan juga kreatif. MA Arifah diharuskan untuk mengikuti kurikulum yang diteliti dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, serta mengikuti pelatihan dan seminar yang disediakan oleh sekolah, sehingga dalam penerapannya menggunakan kurikulum merdeka yang telah digunakan sejak tahun 2022 atau telah digunakan selama 2 tahun terakhir. Namun, untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013 untuk saat ini dan akan menggunakan kurikulum merdeka untuk tahun ajaran baru yang akan mendatang. Pemirsa, berikut merupakan daftar pertanyaan yang kami ajukan bersama narasumber Ibu Haidarsi, SPD, MPD. Pemirsa, kami telah melakukan pengamatan dan penelusuran terkait kurikulum merdeka secara langsung melalui wawancara bersama Ibu Haidarsi, SPD MPD, yang merupakan salah satu guru kimia di MA Arifah Goa yang mengajar pada kelas 10 hingga kelas 12 sejak didirikannya MA Arifah Goa. Selain itu, Ibu Haidarsi juga merupakan salah satu fasilitator yang juga biasanya membawakan materi bersama dengan timnya. Ibu Haidarsi mengungkapkan bahwa kurikulum merdeka telah digunakan untuk tahun kedua, dan untuk sekarang kurikulum merdeka ini digunakan untuk kelas 10 dan juga kelas 11. Namun, untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Dan MA Arifah Goa ini merupakan salah satu madrasah yang dicanangkan kurikulum merdeka sebagai madrasah pertama yang melaksanakan kurikulum merdeka. Sedangkan
Madrasah-madrasah lain rata-rata akan menggunakan kurikulum Merdeka untuk tahun ini. Ibu Haidarsi berpendapat bahwa kurikulum Merdeka ini sangat baik, terutama untuk pembentukan karakter peserta didik, sehingga untuk kurikulum Merdeka ini penekanannya adanya penambahan pembentukan karakter melalui proyek P5. Dan untuk intrakurikulernya, menurut Ibu Haidarsi sangat berbeda dengan kurikulum 2013. Tetapi adanya tambahan P5 sebagai sarana untuk pembentukan karakter peserta didik, sehingga intrakurikulernya sedikit sudah dipangkas menjadi beberapa materi, sehingga materinya akan jadi lebih sedikit. Dan tidak hanya itu, P5 merupakan proyek di mana peserta didik dituntut dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam pembentukan karakter ini ada 6 karakter yang diarahkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembentukan iman dan takwa, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif, di mana bagaimana peserta didik dapat dibentuk dan dapat menerima, saling bekerja sama dengan adanya keberaneka-ragaman baik suku, bahasa, daerah, sehingga kebinekaan global ini juga merupakan salah satu karakter yang Ibu Haidarsi sangat senangi, sehingga dapat menghilangkan semua perbedaan di antara peserta didik untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian, untuk pengadaan proyek P5 ini adalah proyek yang dilakukan oleh peserta didik, yang dimana tidak berorientasi pada hasil proyeknya saja, tetapi juga pada prosesnya. Bagaimana proses dalam pembuatannya, bagaimana peserta didik dapat bekerja sama, dan tidak hanya itu, dalam proses ini juga dapat dinilai iman dan takwanya, dengan melihat apakah peserta didik berhenti bekerja saat azan berkumandang, dan apakah peserta didik masih asik bekerja atau langsung bergegas untuk sholat. Sebelum kurikulum Merdeka ini digunakan oleh MA Arifah Goa, telah banyak persiapan yang telah madrasah persiapkan. Sangat banyak pelatihan-pelatihan yang telah diadakan. Dan bahkan untuk Ibu Haidarsi sendiri sudah lebih dari 10 kali mengikuti pelatihan, baik itu secara online maupun offline. Dan banyak juga pelatihan-pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah, baik offline dan juga online. Tinggal bagaimana seorang guru membekali diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Namun, untuk pelatihan offline memungkinkan pengadaannya terbatas karena biasanya pemerintah atau kabupaten hanya mengutus madrasah tertentu untuk mewakili instansinya. Berbeda jika dilakukan secara online, yang memungkinkan semua pihak terkait dapat ikut bergabung. Sehingga menurut Ibu Haidarsi, semua guru ini sepatutnya sudah memahami dengan baik tentang kurikulum Merdeka karena telah dipersiapkan dengan matang. Tidak hanya itu, dalam Kementerian Agama juga menggunakan sebuah aplikasi bernama Aplikasi Pintar Kemenak, di mana aplikasi pintar tersebut adalah semacam aplikasi pendampingan pelatihan dan juga untuk penerimaan sertifikasi guru-guru yang nantinya dapat diakui sertifikasinya. Baik pemirsa, untuk wawancara berikutnya akan disampaikan oleh salah satu rekan saya, yaitu Adela Tri Agusti Suwardi. Selamat bergabung Adel, bagaimana laporan wawancaranya? Apakah Anda bisa merincikan beberapa wawancara kita? Saya persilakan. Terima kasih Ades. Benar sekali yang Anda katakan sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan beberapa hasil wawancara bersama Ibu Haidarsi, di mana Ibu Haidarsi merupakan guru kimia yang telah melakukan persiapan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di mana dalam fase E misalnya harus memilih atau melakukan 3 proyek dalam 1 tahun untuk kelas 10 hingga kelas 12, sehingga ada 2 proyek yang harus diprogramkan. Sementara untuk intrakurikulernya tidak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya atau dengan kurikulum 13. Sehingga dalam pemaparan kurikulum tersebut telah dilaksanakan secara menyeluruh pada fase E sejak tahun lalu. Sedangkan untuk fase F-nya baru digunakan sejak tahun terakhir.
Kemudian, untuk persiapan dalam implementasi kurikulum Merdeka sendiri diperadakan suatu modul ajar, di mana guru-guru di Madrasah Alia Arifah Goa tidak dibiarkan mengajar sebelum adanya modul ajar, atau tidak akan ada jadwal mengajar sebelum adanya modul ajar tersebut. Pada Madrasah Arifah Goa juga dituntut dalam menyusun modul ajar berbasis digital yang telah tersedia pada situs resmi Madrasah Arifah Goa, yaitu pada website www.maarifah.sch.id, termasuk asesmen. Karena salah satu ciri khas kurikulum Merdeka adalah adanya asesmen, yang dimana diadakan 16 kali pertemuan di menit ke-15 terakhir yang kemudian dilaporkan pada situs resmi Madrasah Arifah Goa yang dapat diakses oleh semua orang. Kemudian dalam materi pembelajaran kimia untuk pada fase E tersebut telah dipersingkat. Ada beberapa bab yang selama ini ada pada kurikulum 2013. Salah satunya yaitu ikatan kimia, geometri, molekul telah dipindahkan pada fase F atau pada kelas 11. Dan terdapat materi tambahan baru yaitu kimia hijau, yang dimana materinya tentang gambaran kimia secara umum, tentang bagaimana dampak baik dan buruknya dengan memahami kimia sehari-hari, sehingga nampak seperti stimulus atau gambaran tentang kimia secara umum sebelum masuk ke materi dasar. Sehingga hal tersebut akan menarik para peserta didik dan materi pada kelas 10, tetapi hanya berupa konsep kimia, hakikat ilmu kimia, dan metode ilmiah. Kemudian ada juga reaksi-reaksi kimia. Dan yang paling berat adalah stoikiometri dan dasar-dasarnya. Terkait dengan materi yang telah dipersingkat pada fase F, juga materi yang dipersingkat dan dipermudah sehingga dalam proses pembelajaran, termasuk pada kelas 12, contohnya pada materi sifat koligatif larutan, yang tidak dibahas dengan bab tersendiri, dan yang dibahas hanya dasar-dasarnya saja, yang telah bergabung pada bab lain. Sehingga pada kurikulum 2013, akibat materi yang terlalu panjang, khususnya pada materi sifat koligatif larutan, hampir atau terkadang juga tidak dibahas secara tuntas. Tetapi pada kurikulum Merdeka ini, materi yang sangat simpel atau materi dipres sehingga memudahkan dalam pembelajaran. Sehingga berdasarkan pemaparan yang dijelaskan oleh Ibu Haidarsi SPD MPD, pada kurikulum Merdeka ini telah menjawab banyak dari kendala yang hadir selama proses pembelajaran. Salah satu contohnya pada materi kelas 10, seperti materi geometri molekul dan ikatan kimia, di mana seharusnya pada masa awal di fase E, materi yang diberikan seputar pengenalan kimia, sebab masa peralihan materi dari masa SMP yang mana hanya membahas terkait dasar-dasar kimia saja, yang mana biasanya jika pada kelas 10 pada fase E berlangsung diberikan materi yang sangat sulit. Maka oleh dari itu, pada kurikulum Merdeka ini, materi diberikan dimulai dari pengenalan kimia secara umum melalui kimia hijau, sehingga lebih banyak ketuntasan pada kurikulum Merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya atau pada kurikulum 2013, terutama pada materi yang sebelumnya terlewatkan atau tidak sempat dibahas. Demikian,
Saya adalah Tri Agusdi Suwardi melaporkan. Baik, terima kasih Adel atas laporannya. Dan untuk kilasan wawancara selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Takwa. Selamat bergabung Takwa, silakan melaporkan. Baik, terima kasih Ades. Baik, untuk hasil wawancaranya sendiri, Ibu Haidarsi menjelaskan terkait bagaimana P5 dalam kurikulum. Ibu Haidarsi menerangkan beliau lebih menyukai P5 dalam kurikulum karena P5 ini terdapat poin plus, yaitu pembentukan karakter peserta didik, dimulai dari kerjasama yang baik, pembentukan karakter iman dan takwa, gotong royong, dan berpikir kreatif dan kritis. Dalam P5 ini, proyek biasanya dikerjakan secara berkelompok agar fasilitator dapat mengkoordinir secara baik dan teratur. Adapun tema yang diangkat di MA Arifah ini yaitu kearifan lokal dan kewirausahaan, yang mana proyeknya adalah mengkaji jenis tanaman rempah yang ada di Makassar seperti minuman salakba. Dalam proyek ini yang dilihat adalah bagaimana peserta didik dapat mengkaji dan bekerja sama dengan baik, di mana hasil kerjasama bukan hanya berasal dari pemikiran satu orang saja. Proyek P5 mencakup pada semua mata pelajaran dan tidak hanya berorientasi pada satu mata pelajaran saja, di mana dalam proyek yang telah dilaksanakan mencakup mata pelajaran ekonomi, kimia, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Adapun kendala yang ada pada P5 ini misalnya terdapat di fasilitatornya, di mana biasanya peserta didik mengamati langsung atau mengobservasi langsung di lokasinya. Seperti contoh di Bali, mengkaji budaya Bali, mengkaji aliran An-Nasid, dan mengamati adat Toraja, yang mana sekolah harus mengurus perizinannya serta bagaimana tanggung jawab fasilitator terhadap peserta didik. Instrumen penilaian pada P5 ini dinilai dari tahap pengerjaan, di mana peserta didik lebih dibuatkan refleksi mengenai hal tersebut, sehingga peserta didik dapat menilai apakah kerjasama dari para peserta didik dalam tahapannya sudah mencapai 4 tahap perkembangan, dimulai dari belum berkembang, sedang berkembang, berkembang, dan sangat berkembang. Sekian yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan kepada Ades di studio. Baik, terima kasih Nur Takwa atas laporannya. Cukup menarik pemirsa, kilasan terkait kurikulum merdeka ini. Namun tidak hanya itu saja, kita juga akan mendengarkan kilasan dari rekan saya, Muhammad Naufal. Selamat bergabung Naufal, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ades. Setelah membahas P5, Ibu Haidarsi juga menjelaskan bahwa agar sekolah-sekolah lain dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka, hal pertama yang harus dilakukan yaitu penyusunan modul proyek harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua, sekolah harus benar-benar memilih topik yang berorientasi pada kearifan lokal dari daerahnya masing-masing, khususnya untuk sekolah di daerah domisili Sulawesi Selatan harus diutamakan agar kita dapat semakin mengenal budaya sendiri terlebih dahulu sebelum mengenal budaya-budaya dari daerah lain. Model proyek yang mengangkat budaya lokal harus dipublikasikan agar orang lain dapat memahaminya sebagai sumber informasi. Di sekolah MA Arifah ini juga mewadahi setidaknya ada 19 ekstrakurikuler yang aktif seperti fotografi, ekstrakurikuler umum seperti pramuka, ekstrakurikuler bidang olahraga, dan publikasi humas.
Kurikulum Merdeka yang tidak berjalan dengan baik dipengaruhi oleh perencanaan yang tidak matang. Untuk penyusunan perencanaan harus dimulai pada tahun ajaran baru, dimulai dari pemilihan tema. Setidaknya ada tiga tema yang dapat dipilih. Kemudian dilakukan persiapan dalam pemilihan siapa yang akan menjadi fasilitatornya. Tema yang diambil setidaknya memiliki perbedaan dengan sekolah lain. Misalnya, pada dataran tinggi memungkinkan lebih pada tema pertanian yang kemudian akan berbeda pada mereka yang berada di pesisir yang pasti akan mengambil tema perairan. Jadi tema yang diambil menyesuaikan pada daerah domisilinya masing-masing sekolah. Jadi itulah yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan kepada Ades di studio. Baik, terima kasih Noval atas laporannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan yang akan dibawakan oleh rekan saya, Sinta Nadia Putri. Dengan ini, silakan Sinta untuk melaporkan. Iya baik, terima kasih Ades. Jadi saya akan melaporkan mengenai bahwa selain dari faktor yang mempengaruhi kurikulum Merdeka, Ibu Hedarsi juga menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam penerapan kurikulum Merdeka ini, khususnya pada pembelajaran kimia. Nah, justru beliau ini merasa bahwa pembelajaran yang telah diefisienkan ini dapat membantu untuk pelaksanaan proyek P5, di mana pembelajaran yang awalnya berlangsung selama 3 jam dapat diefisienkan menjadi 2 jam, sehingga 1 jam yang tersisa dapat digunakan untuk proyek P5. Nah, selain itu, Ibu Hedarsi juga menjelaskan bahwa beliau menerima beberapa keluhan dari beberapa sumber mengenai penerapan kurikulum Merdeka ini. Nah, menurut beliau, hal ini terjadi karena tidak baiknya manajemen waktu yang digunakan dan yang diatur, sehingga dapat menyebabkan waktu yang tidak fleksibel. Nah, selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa karena kurikulum baru, sehingga banyak perbedaan pemahaman dari guru. Mulai dari misalnya ada guru yang keingintahuannya tinggi, kemudian yang kedua ada yang ikut arus dan ada yang kurang peduli. Selain itu, kendala terbesar dari penerapan kurikulum Merdeka ini adalah tidak adanya keinginan belajar dari guru itu sendiri, sehingga terkadang memicu adanya miskonsepsi yang mengakibatkan kurikulum ini tidak diimplementasikan secara maksimal sehingga terkesan tidak efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan. Ades, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Sinta atas laporannya. Dan tibalah kita di penghujung berita terkini, dan di sini kita akan mendengarkan laporan terakhir dari salah satu rekan saya, Ulil Asmi. Selamat bergabung Ulil, bagaimana laporannya? Silakan dibawakan kilasannya. Baik, terima kasih Ades. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, menurut Ibu Hedarsi, terdapat perbedaan mencolok antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Yang pertama, kurikulum Merdeka lebih fleksibel. Maksudnya, penerapan kurikulum Merdeka menyesuaikan dengan kebutuhan diri, minat, dan perkembangan peserta didik. Yang kedua, materi pada kurikulum Merdeka lebih singkat. Terdapat beberapa materi yang dihilangkan, tujuannya agar peserta didik dapat mencapai materi secara keseluruhan. Yang ketiga, terdapat proyek yang dapat membentuk pembentukan karakter peserta didik. Pada kurikulum K13 terdapat proyek namun tidak terstruktur. Sedangkan pada kurikulum Merdeka terdapat proyek yang lebih terstruktur, mulai dari modulnya, juknisnya, instrumennya, dan berpusat pada proses dan produk yang dihasilkan. Dalam menghadapi kendala tersebut, ada penilaian proses di mana guru benar-benar dituntut untuk mengamati peserta didik dengan baik berdasarkan instrumen yang telah ada tadi. Dalam proses ini, dibutuhkan kerja keras antara guru dan fasilitatornya untuk mengembangkan karakter peserta didik sehingga dapat terbentuk karakter yang baik dan bijaksana. Sekian dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Ulil. Pemirsa, itulah beberapa laporan terkini
kami mengenai kurikulum merdeka di MA Arifah Kabupaten Goa. Semoga sekolah-sekolah dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik agar cita-cita negara kita menuju Indonesia emas dapat berjalan dengan baik. Saya Adestia Tangke Padang, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.